Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, cerita tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita tentu tidak asing lagi. Kita sering mendengar, ya. Ketika ketidakadilan seakan-akan memperoleh kemenangan dan orang baik tertindas serta kehilangan hak-haknya secara proporsional, kita bermaksud hendak menegakkan keadilan, tetapi kita tidak berdaya sama sekali, ya. Kita hanya bisa menjadi marah dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Inilah dunia, Bapak Ibu. Dimanapun dunia dipenuhi oleh orang-orang jahat yang melakukan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan seakan-akan memperoleh kemenangan. Padahal sesungguhnya inilah saat di mana kejahatan manusia, ya. Sesungguhnya inilah saat di mana kejahatan manusia sedang dimatangkan. Kejahatan sedang disempurnakan agar para pelaku ketidakadilan semakin pantas mendapat hukuman. Namun sebaliknya, kita harus memasuki proses dimatangkannya kesucian kita. Sembari proses itu berjalan, kita dimatangkan, ya, kesucian kita. Keadaan dunia yang jahat dan tidak adil ini menginspirasi kita agar kita tidak ikut terjerembab ke dalam lubang yang sama. Harus selalu kita ingat bahwa pengadilan Tuhan akan digelar dan pasti berlangsung dengan adil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, sebagai orang yang bertuhan, Bapak Ibu dan saya harus dapat membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Untuk itu kelakuan kitalah yang membuktikannya. Sebab pembelaan kita bagi Tuhan bukanlah dengan tindakan kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik, melainkan melalui perilaku yang agung, seperti perilaku Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita teladani. Salah satu tokoh iman perjanjian lama yang bisa kita teladani adalah Yusuf. Arti nama dari Yusuf ini adalah to save atau savior atau menyelamatkan, terkait dengan nama Yosua atau Yasa. Oleh karena Yusuf lahir dari istri yang paling dicintainya, yaitu Rahel, maka Yusuf pun menjadi anak kesayangan Yakub. Yusuf diperlakukan sangat baik oleh ayahnya, lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Sejak muda Yusuf sudah dipilih Allah. Allah merancang Yusuf sebagai penyelamat sesuai dengan arti namanya. Rencana Allah yang besar diberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi. Kejadian 37 ayat 5-11. Mimpi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya membuat mereka marah dan iri hati kepada Yusuf, sehingga Yusuf diperlakukan sewenang-wenang, nyaris dibunuh dan kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Masa depan Yusuf suram, gelap, ya, menutup awan. Tetapi Yusuf mengerti bahwa Allah membangun harapan dalam ketiadaan harapan. Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf dirancang untuk menjadi seorang besar, tetapi ia harus masuk dalam penderitaan. Tuhan terlebih dahulu membuat Yusuf seakan-akan tidak punya masa depan. Untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup seseorang, ternyata memang harus ada proses. Kejadian 39 ayat 1-20 mencatat proses pembentukan Allah terhadap Yusuf. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Allah pun memiliki rencana bagi setiap individu, bagi setiap kita, ya. Namun demikian tanggung jawab dan respon individu agar tergenapinya rencana Allah itu berperan sangat penting. Karena manusia bukan robot yang dikendalikan oleh remote control. Manusia diberi kehendak bebas. Maka apakah seseorang memenuhi rencana Allah atau tidak tergantung dari dirinya.
kalau kita lihat di ujung akhir zaman ini, kita harus berjuang ya untuk kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah, dan kita harus benar-benar menggenapi rencana Allah. Maka Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan, untuk menghadapi kenyataan kita menghadap tata pengadilan Allah. Persiapan diri itu tidak akan membuat kita rugi, karena persiapan kita tidak akan pernah hilang. Persiapan kita menjadi harta abadi. Jadi ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dengan berani ia menolak ajakan berbuat dosa dengan mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lihat bagaimana iblis mau menyimpangkan fokus Yusuf yang mau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Posisi Yusuf makin gelap ketika ia difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Pada akhirnya ya, hidup Yusuf itu menjadi raja di Mesir ya. Dari perjalanan hidup Yusuf kita dapat satu pelajaran penting, yaitu ketika kita hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Tuhan ya, walau masa depan kita seolah-olah semakin suram, semakin meredup, semakin gelap, Tuhan pasti akan mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita sering tidak sabar ya, dan kita sering sekali mencari jalan sendiri. Jadi jangan sampai rencana Tuhan dalam hidup kita menjadi tidak tergenapi oleh karena kesalahan dan kelalaian kita. Bapak Ibu, indahnya Tuhan itu luar biasa ya, luar biasanya Tuhan ya. Indahnya Tuhan itu luar biasanya Tuhan. Sabarnya Tuhan ya. Walaupun kita sering gagal, Ia tetap menuntun kita. Maka kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, jangan disia-siakan. Hari ini bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, dan saya harus tegas terhadap dosa. Mari kita mengakhiri sisa hidup kita dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Jangan sombong ya. Semua kita juga bisa jatuh, tapi kita bisa memilih untuk taat dan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harus mencontoh Yusuf yang fokus untuk menggenapi rencana Allah, walaupun dari hari ke hari mendengar bujukan dosa. Jadi orang Kristen yang benar berarti digarap Tuhannya. Bisa sampai lelah loh, capek, bahkan putus asa. Tapi Tuhan mengatakannya bahwa dalam hal kita menanggung pencobaan, kita belum sampai mencucurkan darah. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang luar biasa ya. Selagi kita masih memiliki nadi yang berdenyut dan jantung yang berdetak, kita tetap memiliki kesempatan untuk menjalani proses ya, untuk menghidupi proses menjadi orang besar ya di mata Tuhan. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.